Halo semuanya, sampailah kita di video yang terakhir pada case 3. Di sini kita diminta menyelesaikan kembali masalah terkait knapsack dan perpangkatan tadi, tapi menggunakan strategi brute force. Brute force sendiri adalah pendekatan kekuatan kasar yang mencoba segala kemungkinan yang ada sampai solusi ditemukan. Tidak ada strategi pintar di sini, hanya pengecekan menyeluruh. Pertama kita masuk pada integer knapsack, di mana strategi brute force adalah mencoba semua kombinasi, apakah barang A diambil atau tidak, barang B diambil atau tidak dalam codingan C. Saya menggunakan fungsi rekursif yang memiliki dua cabang. Satu, cabang tidak mengambil barang, dan yang kedua, cabang mengambil barang jika muat. Setiap kali mencapai akhir barang, kita cek apakah profitnya lebih besar dari rekor sebelumnya. Mari kita bedah kodenya. Pertama, saya menggunakan struk barang untuk menyimpan properti nama, berat, dan profit. Di sini, saya mendefinisikan data barangnya secara global dalam array items, agar mudah diakses oleh fungsi rekursif nanti. Datanya sesuai soal tipe B, ada barang kuning, hijau, biru, abu-abu, dan orange. Saya juga menyiapkan array global batch selection. Array ini fungsinya seperti buku catatan. Setiap kali algoritma menemukan kombinasi yang profitnya lebih tinggi dari rekor sebelumnya, ia akan mencatatnya di sini. Inti dari algoritma ini ada di fungsi rekursif bernama brute force. Bayangkan fungsi ini membentuk sebuah pohon keputusan. Fungsi ini menerima parameter indeks. Setiap kali fungsi dipanggil, ia menghadapi satu barang dan membuat dua cabang keputusan. Pertama, cabang tidak mengambil. Di sini current selection saya set 0. Artinya, kita mencoba skenario bagaimana kalau barang ini tidak saya bawa. Lalu fungsi memanggil dirinya sendiri untuk barang berikutnya. Kemudian, cabang kedua mengambil. Di sini kita cek dulu apakah atas masih muat. Jika ya, saya set current selection menjadi 1. Artinya, kita coba skenario bagaimana kalau barang ini saya bawa. Lalu fungsinya memanggil dirinya sendiri dengan berat dan profit yang sudah bertambah. Proses bercabang-cabang ini akan berhenti saat mencapai basis rekursi, yaitu indeks sama dengan n. Saat semua barang sudah diputuskan nasibnya. Di titik inilah kita membandingkan apakah profit kombinasi saat ini lebih besar dari max profit tertinggi yang pernah dicatat. Jika iya, kita simpan kombinasi ini sebagai solusi terbaik yang baru. Sekarang mari kita lihat program yang telah dijalankan untuk melihat hasilnya. Program telah mencari kombinasi terbaik dan selesai. Dapat kita lihat inputnya, kombinasi barang yang dipilih adalah kuning dengan berat 4 kilo dan profit 10, biru dengan berat 2 kilo dengan profit 2, abu-abu dengan berat 1 kilo dan profitnya 2, dan oranye beratnya 1 kilo dan profitnya 1. Total berat yang dibawa adalah 8 kilo, masih aman di bawah batas 15 kilo, dan total profit maksimalnya adalah 15. Hasil ini konsisten jika dibandingkan dengan metode greedy sebelumnya. Hasilnya sama persis. Ini membuktikan bahwa solusi greedy kemarin kebetulan memang sudah optimal, dan brute force ini memvalidasinya dengan mengecek seluruh kemungkinan. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, perpangkatan. Brute force di sini artinya melakukan perkalian manual menggunakan looping. Di sini bisa teman-teman lihat, saya menggunakan for loop dari 1 sampai 16. Sangat sederhana, tapi ini berarti komputer harus bekerja sebanyak 16 kali putaran. Outputnya pun sama, 4.046.721.
Meskipun hasilnya sama dengan divide dan conquer, metode brute force ini memiliki kompleksitas linear 0 ON, sedangkan divide dan conquer logaritmik O log N. Untuk pangkat 16 tidak terasa bedanya, tapi untuk pangkat 1 juta, divide and conquer akan jauh lebih cepat. Mari kita lihat implementasi kodenya dalam bahasa C. Kode ini jauh lebih sederhana dibandingkan versi divide dan conquer. Tidak ada fungsi rekursif yang rumit di sini. Variabel yang saya gunakan adalah basis, saya isi 3, kemudian pangkat sama dengan 16, dan hasil menggunakan tipe data long-long. Ini wajib karena hasil perpangkatan 3 pangkat 16 mencapai puluhan juta. Jika pakai integer, takutnya overflow. Nah, inti dari algoritma brute force ini ada di perulangan for. Logikanya, saya melakukan looping dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 16. Di setiap putaran saya melakukan operasi hasil sama dengan hasil kali basis. Ini adalah definisi literal dari perpangkatan. Di sini saya juga menambahkan sedikit logika if-else di dalam loop. Tujuannya hanya untuk kosmetik tampilan output, supaya di layar nanti terlihat progres perkaliannya seperti 1 dikali 3, dikali 3, dikali 3, dan seterusnya. Tapi tidak memenuhi layar jika pangkatnya sangat besar. Jadi saya persingkat bagian tengahnya dengan tanda titik-titik-titik. Mari kita lihat output dari brute force ini. Dan dapat kita lihat output programnya hampir sama dengan cara divide dan conquer. Hanya saja di sini dapat dilihat proses dari brute force sendiri itu akan mengalihkan sesuai dengan pangkat yang digunakan. Nah, poin terpenting dari tugas ini adalah analisisnya. Program brute force ini melakukan operasi sebanyak jumlah pangkatnya. Karena kita menghitung pangkat 16, maka ada 16 kali operasi perkalian. Secara notasi Big O, kompleksitasnya adalah ON atau linear. Jika dibandingkan dengan metode divide and conquer di video sebelumnya, divide and conquer hanya butuh 5 langkah pembagian untuk mencapai hasil yang sama. Mungkin untuk pangkat 16 bedanya tidak terasa sama sekali. Tapi bayangkan, jika N-nya sama dengan 1 juta, brute force harus looping sebanyak 1 juta kali. Divide dan conquer hanya butuh sekitar waktu 20 langkah. Disitulah letak efisiensi brute force. Jadi, kesimpulannya, brute force adalah algoritma yang mudah diimplementasikan, kodenya pendek dan mudah dipahami. Namun, menjadi sangat lambat jika input datanya atau pangkatnya semakin besar. Untuk masalah perpangkatan, brute force bukanlah pilihan terbaik dari segi performa, namun baik untuk pemahaman dasar logaritma pemrograman. Sekian seluruh rangkaian demo tugas analisis algoritma dari saya. Saya Raymond Freddy Raja Gogok, izin pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.